Hai kreasi lover, kali ini saya akan membagikan resep roti goreng isi keju sayur. Resep ini bisa dijadikan ide jualan untuk teman-teman karena bahannya yang mudah didapat, rasanya enak, dan teksturnya yang begitu lembut. Mau tahu resepnya? Tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari saya. Untuk step pertama, kita membuat isiannya terlebih dahulu. Lelehkan margarin, kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombay, tumis hingga harum. Masukkan tepung terigu, lalu aduk-aduk hingga berbulir. Kemudian tuang susu cair, aduk lagi hingga larut. Masukkan semua sayuran yang sudah direbus setengah matang. Tambahkan keju oles dan keju cheddar parut, kemudian aduk lagi hingga rata. Masukkan daun seledri dan daun bawang. Tambahkan garam, gula, merica, pala bubuk, dan kaldu bubuk, serta kental manis ke dalamnya. Masak sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Koreksi rasa, jika dirasa ada yang kurang, tambahkan bumbu sesuai dengan selera. Setelah ragut matang, kemudian kita matikan api, lalu pindahkan ke wadah lain. Dinginkan sebelum dijadikan untuk isian. Selanjutnya kita akan membuat untuk adonan rotinya. Pertama-tama kita masukkan terigu, gula pasir, dan ragi instan. Aduk sebentar dengan mixer biar tercampur rata. Kemudian masukkan telur dan susu cair. Mixer hingga setengah kalis. Tambahkan butter atau butter margarin dan garam, kemudian mixer lagi hingga kalis. Sedikit tips ketika kita menggunakan hand mixer untuk membuat adonan roti.
Yang pertama, jangan melawan arus gerakan spiral. Jika spiral cenderung ke kanan, ikuti putaran ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, gunakan teknik tenggelam naik. Jadi, ketika spiral berputar, jangan benamkan terus-menerus di dalam adonan. Sesekali angkat ke atas untuk meminimalisir beban mixer. Kemudian, ketika mixer sudah mulai panas, kita bisa istirahatkan adonan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Setelah itu, lanjutkan memixer adonan hingga adonan menjadi kalis. Setelah adonan kalis elastis, kita matikan mixer. Ciri adonan roti yang benar adalah dia tidak lengket di tangan, kemudian ketika kita rentangkan dia akan membentuk selaput transparan. Bulatkan adonan, kemudian simpan di suhu ruang, tutup dengan serbet bersih dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit atau mengembang 2 kali lipat, kemudian kita kempeskan adonan, lalu pindahkan adonan ke meja kerja. Uleni sedikit adonan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Potong adonan sesuai dengan selera. Saya membagi adonan menjadi 10 bagian sama besar. Ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan. Selesaikan membulatkan semua adonan roti. Kemudian istirahatkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Ambil satu bagian, lalu kita kempiskan menggunakan rolling pin. Tambahkan isian sesuai dengan selera. Kemudian kita rapatkan bagian ujung-ujungnya, lalu kita bentuk lonjong. Selesaikan mengisi dan membentuk adonan.
Kemudian kita istirahatkan lagi dan tutup adonan selama kurang lebih 30 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Gulingkan adonan roti yang sudah mengembang dengan hati-hati ke dalam putih telur. Kemudian balur dengan tepung roti. Masuk ke dalam tahap penggorengan. Masukkan minyak ke dalam wajan yang sudah disediakan. Kemudian kita panaskan. Masukkan adonan roti ke dalamnya. Jangan memasukkan terlalu banyak karena nanti roti akan mengembang. Jika bagian bawah roti sudah kecoklatan, kita balikkan roti. Jika semua permukaan adonan roti sudah kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Selesaikan menggoreng adonan roti hingga habis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.